tanggal 10 Oktober, kita memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ini pertama kali dicanangkan pada tahun 1992 oleh Richard Hunter, Sekretaris Jenderal World Federation for Mental Health. Mengapa Hari Kesehatan Jiwa perlu diperingati? Tujuan awalnya adalah untuk melakukan sosialisasi serta mendidik masyarakat tentang apa itu kesehatan jiwa. Lalu apa sih yang disebut dengan kesehatan jiwa? Kesehatan jiwa adalah kondisi di mana seseorang sudah berkembang secara fisik, mental, spiritual, maupun sosialnya. Sehingga ia dapat menyadari kemampuan yang dimilikinya, dapat mengatasi tekanan yang dirasakannya, dan dapat bekerja atau belajar secara produktif. Lantas, bagaimana kita tahu bahwa kondisi jiwa kita sedang tidak sehat? Nah, kalian pernah nggak sih kesulitan tidur saat akan ujian? Atau bolak-balik ke kamar mandi saat akan tampil ke depan? Atau bahkan marah-marah tanpa sebab yang jelas? Jadi, saat kamu mulai merasa tidak nyaman, kemudian kamu juga merasa terganggu dengan apa yang kamu rasakan, dan orang-orang di sekeliling kamu juga tidak merasa nyaman dengan apa yang kamu rasakan, maka mungkin saja saat itu jiwa kamu sedang terganggu. Lalu, apa sih yang dapat mempengaruhi kesehatan jiwa kita? Ada dua faktor. Faktor yang pertama, faktor internal. Faktor internal itu datangnya dari dalam diri kita sendiri. Contohnya kondisi fisik. Kemudian bisa juga kondisi emosi, kemampuan kita beradaptasi, kematangan, dan masalah-masalah yang kita hadapi. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri kita. Contohnya bisa pola asuh, kondisi sosial, ekonomi, adat istiadat, peraturan-peraturan di sekitar kita, atau bisa jadi keluarga kita. Apa yang harus kita lakukan agar jiwa kita dalam kondisi sehat? Secara umum, kita harus menghargai diri kita sendiri. Berpikir positif, tidak berpikir negatif terhadap orang lain, menghargai diri kita, kemudian juga mampu beradaptasi dalam berbagai situasi. Selain itu, kita perlu membangun relasi yang baik dengan orang lain, menciptakan komunikasi yang baik, beristirahat yang cukup, berolahraga, serta mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh kita. Jadi, saat kamu merasa tidak nyaman dengan perasaan kamu, kemudian kamu juga merasa orang-orang di sekeliling kamu juga merasa tidak nyaman dengan apa yang kamu rasakan, maka jangan ragu untuk menemui ahli, untuk memastikan apa sih yang sebenarnya terjadi pada jiwa kita. Temui psikolog atau psikiater, atau boleh juga orang-orang yang kamu rasa dapat membantu kamu menyelesaikan masalah kamu. Jangan takut, karena orang yang merasa terganggu jiwanya belum tentu disebut sebagai orang gila. Stay strong, stay healthy, and stay smart.